Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Titik Temu. Kali ini Titik Temu berada di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, yaitu bisa langsung dengan Kepala Dinas. Kita akan ngobrol tentang yang sedang ramai di Kabupaten Karawang, yaitu LKS gratis. Ini ceritanya ini sebenarnya bagaimana? Kita langsung saja dengan Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, yaitu Pak Wan Setiawan. Pak Wan, terima kasih nih Pak, waktu dan tempatnya ini. Siap. Langsung aja ini Pak, boleh, mempersingkat waktu kan? Ya. Sebenarnya ini bagaimana terkait gagasan yang luar biasa ini yang sedang viral di Karawang, yaitu LKS gratis. Terima kasih Kang Revo beserta reng-rengan ya Titik Temu. Ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin bagi kami di Dinas Pendidikan merupakan sesuatu yang kami tunggu mungkin ya. Ya. Karena memang sekarang ini sedang tren atau viral ya kaitan dengan Pak Bupati ya, statement kaitan dengan LKS gratis. Ya. Jadi perlu kami luruskan ya, kaitan dengan LKS gratis ini sebetulnya bentuknya itu modul. Ya, jadi modul pembelajaran. Ya, ini akan kita bagikan ke jenjang semua tingkatan mulai kelas 1, 2, 3 sampai dengan kelas 6 untuk SD. Kemudian kelas 7, 8, dan 9 untuk jenjang SMP. Sebelum itu saya tanya dulu, bedanya modul dengan LKS? Ya, jadi bedanya modul dengan LKS, jadi kalau kita bisa menjelaskan ya, jadi ada 3 istilah kategori lah ya. Dalam pembelajaran oleh guru kepada siswanya itu, pertama itu menggunakan sarana itu buku wajib lah ya. Buku pokoknya. Buku pokoknya itu ada ya. Jadi matematika, bahasa Indonesia itu ada bukunya yang memang sesuai dengan arahan atau kurikulum merdeka. Ya, itu semua terstandarisasikan ya, semua di Indonesia itu sama ya. Matematika kelas 1 ya sampai kelas 6 SD misalnya gitu kan, kelas 7 sampai kelas 9 itu sama. Namanya buku pokok lah ya, buku induk. Nah, kemudian yang sekarang sedang berjalan itu untuk membantu meringankan gitu kan, baik dalam proses pembelajaran ya, juga memudahkan untuk siswa ini. Biasanya mereka untuk mendukung pembelajaran itu ada yang namanya LKS. Ya, lembar kerja siswa itu biasanya per mata pelajaran. Ya, per mata pelajaran. Jadi bahasa Sunda 1 buku gitu kan. Itu isinya itu latihan-latihan soal ya. Yang notabene ini menjadi beban ya siswa atau beban wali murid dalam mempercepat proses pembelajaran tersebut. Jadi dari buku pokok disampaikan di dalam kelas gitu kan, nanti si siswa tersebut di dalam pulang ke rumah dalam pembelajaran mungkin ada latihan-latihan soal yang notabene tercantum dalam LKS tersebut. Nah, itu yang selama ini berjalan. Jadi kaitan modul itu versi kita itu sesuai dengan kita diskusi dengan para penggiat pendidikan itu berada posisinya itu di tengah-tengah ya. Jadi buku induk ya, buku pokok, kemudian modul. Nah, dalam modul ini intinya ada intisari ya, intisari dari setiap tema daripada buku induk ini. Rangkuman lah ya. Betul, rangkuman atau pointer ya. Kemudian di bawahnya itu ada latihan-latihan soal. Jadi kalau bisa dibedakan, ini buku induk, di tengah-tengahnya ada modul yang berisi rangkuman dan latihan soal. Kalau LKS itu memang hanya latihan soal saja gitu kan. Memang kalau modul ini sebenarnya lebih lengkap kalau kita bicara isinya kan gitu. Nah, terus bagaimana sebenarnya ini bahasa LKS gratis? Apakah benar bahwa hari ini kan bukan LKS sebenarnya itu modul ya? Modul gratis. Ini benar gratis? Ya, jadi kaitan modul pembelajaran tersebut ya, kita anggap sebagai pengganti LKS. Jadi karena
buku induk, kemudian ada intisarinya dan latihan soal. Oke. Nah, jadi sekarang di Kabupaten Karawang ya kita inovasi lah ya Ya. dalam rangka tadi efisiensi, meringankan beban orang tua siswa dan lain Ya. sebagainya. Jadi dengan modul ini kita harapkan ini bisa mengganti LKS. Berarti Jadi LKS sudah tidak ada? ya Oke. tidak diperlukan lagi ya Ya. karena kita bisa membackup melalui Modul modul tersebut. pembelajaran Oke. tersebut. Nah, ini benar gratis ya? Ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya gini, Pak. Apakah secara teknis ini, apakah seluruh sekolah sudah dihimbau dengan modul ini? Karena masih banyak, contoh hari ini karena netizen itu banyak, masih ada yang beli LKS. Nah, terus bagaimana ketika sudah terjadi gitu loh? Baik, karena memang segala sesuatu ada permulaan ya. Ya. Kami menyadari memang proses ini tidak berjalan singkat ya atau Ya. mendadak ya. Kita memproses kaitan dengan pembuatan modul ini kurang lebih sudah 4 bulan ke belakang 4 bulan, ya. oke. Sekitar bulan April lah ya. Di mana si modul ini dibuat ya oleh ada istilahnya FGMP. Ya. Apa itu, Pak? Forum Kerja Guru. Oke. Yang itu untuk jenjang SD ya. Ya. Di mana di dalamnya adalah berisi guru-guru sesuai dengan mata pelajarannya gitu kan. Ada yang memang ahli ya, memang sarjana bahasa Indonesia, Ya. kemudian misalnya sarjana matematika dan lain sebagainya. Nah, mereka si forum kelompok kerja guru ini untuk SD itu dibebankan, diwajibkan untuk membuat tadi mungkin mengisi soft materi file, itu. ya. Oh, Kan? iya. Tapi bentuknya soft file tuh Iya, ya. iya. Kemudian untuk jenjang SMP ada namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Iya. Ya, dia ditugasi tadi misalnya matematika gurunya gitu kan, Iya. soal-soal matematika di mana isinya memang sesuai dengan kemampuan keilmuannya, juga disesuaikan dengan untuk mengantisipasi kemarin itu ada namanya TKA ya, tes kemampuan akademi. Kalau dulu kita disebutnya Eptanas murni, jadi soalnya itu semua sama ya, satu Indonesia. Jadi kebetulan Kabupaten Karawang dari hasil TKA kemarin itu nilainya untuk bahasa Indonesia 5,8 ya, rata-rata se-Karawang. Ya. Kemudian untuk matematika itu 4,2. Nah, jadi kami berharap dengan modul ini ke depan ini bisa lebih meningkatkan kaitan dengan pemahaman anak untuk masing-masing mata pelajaran tersebut. Karena memang dibuat oleh ahli-ahlinya gitu kan, disesuaikan dengan kondisi situasi atau kearifan lokal ya. Misalnya gitu kan kaitan dengan tadi kepariwisataan, budaya dan lain sebagainya, mungkin cenderung tadi mengangkat ya, tadi mungkin istilahnya candi jiwa yang notabene gitu kan, lebih memahami dan misalnya curug Cigentis gitu kan. Sehingga modul ini lebih bersifat membumi lah di Karawang dalam proses pembelajaran dari masing-masing siswa tersebut. Nah, terus Pak, di bawah itu kan, ya saya setuju bahwa pasti belum sempurna kan Pak. Ada berapa SD Pak? Jadi di Karawang ini sesuai data ada di kami itu ada 850 SD negeri. Kemudian ada 112 SD swasta, ya, belum itu nanti diinikan dulu dengan Madrasah Sanawiyah, ya, MI dan lain sebagainya yang dibawa ke Kemenag. Kemudian SMP itu ada 90 SMP negeri, kemudian 124 SMP swasta. Jadi begitu Kang Revo, ya jejaring atau kelentang kendali lah istilah organisasi itu memang kita sangat banyak. Jadi ketika memang seperti disampaikan ada ya istilahnya beberapa mungkin satuan pendidikan kami ini masih belum connect ya, terutama mungkin yang di daerah-daerah gitu atau bahkan di perkotaan juga ada saja. Ya, artinya tadi belum pasti ya belum sempurna kan gitu, belum semua belum masih adalah hal-hal yang, tapi gini Pak,
gimana ketika wali murid atau siswa itu sudah membeli LKS. Ini kita mendapat informasi itu yang kita dapat. Nah, sikap atau langkah pemerintah apa, Pak? Jadi sekali lagi ya, kita sama-sama pahami dengan begitu luasnya ya, Iya. tentang kendali, kemudian juga banyak kesatuan pendidikan gitu. Kami kemarin ya dari bulan April itu tadi fokus mungkin ya kaitan dengan Materi. pembuatan materi dan lain sebagainya kita, karena ya saya juga nggak menyangka ya istilahnya bisa selesai ya meskipun mepet nih Iya. gitu kan pada waktunya, dalam arti kata pemberlakuan modul pembelajaran ini diberlakukan tahun ajaran sekarang gitu kan. Sementara target kami sesuai dengan tadilah target Pak Bupati itu kita maksimalkan di tahun depan, tahun 2027. Nah, tadi mungkin akibat ya kita juga tidak tutup mata ya. Jadi karena saya cek itu, misalnya salah satu SMP lah di perkotaan, enggak semua katanya Pak, cuma 3 kelas ya, misalnya gitu kan. Dan dari pihak sekolah, dan kita udah sosialisasi sih jauh-jauh hari, tapi intinya baru sebatas para kepala sekolah. K3S mungkin ya, forum gitu kan, pengawas dan lain sebagainya dalam pembuatan soal dan lain sebagainya. Tapi yang kita sadap informasi ya di bawah misalnya satu itu hanya 3 kelas, itu pun tadi kebiasaan mereka melalui ketua wali-wali muridnya. Jadi tidak ada instruksi khusus apalagi dari kepala sekolah. Iya, gitu dari kan, sekolah lah, pihak dari sekolah. sekolah gitu kan. Itu inisiatif dari tadi kan setiap kelas tuh ada ya orang ininya ketuanya, ketua kelompok lah ya, wali muridnya gitu kan. Itu juga nggak semua Pak, kan bisa juga langsung klarifikasi ke kepala sekolahnya. Jadi udah biasa nage gitu ya. Gitu misalnya belum juga belajar, padahal belum belajar ya. Itu kan malah belum juga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kekhawatirannya udah beli seragam gitu kan. Curi setar udah. Curi setar gitu kan. Itu kita akui juga Kang Revo ya. Terjadi kan gitu ya. Terjadi betul gitu. Nah, kemudian tadi gimana yang sudah terlanjur gitu kan. Ya itu tadi bahwa kita dengan rentang kendali yang begitu banyak, begitu jauh, ya kita secara pelan-pelan gitu kan, dalam arti kata ya mungkin toko juga nggak bisa dikembalikan karena memang barangnya sudah ada gitu kan. Tapi saya jamin lah ya, mungkin hanya beberapa sekolah dan sekolah pun hanya beberapa kelas gitu kan. Ada yang udah terlanjur dikembalikan lagi gitu kan, di Cibuaya dan lain sebagainya. Itu kita terima masukannya gitu kan. Artinya antisipasinya apa Pak? Ya sementara itu yang sudah dibeli dan memang sejujurnya itu tidak akan kita gunakan karena kita ngerasa buku pokok ini cukup di backup dengan modul ya gitu. Modul ini tadi barusan Kang Revo juga berisi intisari dan latihan soal-soal, jadi kita tidak perlu lagi dalam LKS itu yang hanya berisi lembar kerja atau latihan soal aja gitu kan. Terus mohon maaf gitu kan, inti daripada LKS yang berisi latihan-latihan itu kan silahkan cek lah ya, bukan kita menjelekan, ya tidak update juga. Istilahnya ya, tiap tahun tuh itu aja. Masih gitu kurang update kan. lah ya. Iya, silakan gitu ya. Bukan kita tapi kita juga bukan bangga karena si hasil daripada FKKG maupun MGMP ini akan terus kami evaluasi gitu kan, disesuaikan dengan tantangan, karena salah satunya kemarin masukan dari Dewan Pendidikan harusnya memang ada before dan afternya, itu kan, itu yang lebih fair gitu kan. Sesudah dan sebelum. Jadi sebelum menggunakan modul itu gimana, itu kan nilainya, karena yang kita kejar kenaikan daripada nilai TKA yang rata-rata. Oke. Terus Pak, himbauan apa Pak kepada sekolah ini atau dulu waktu itu, apa melalui surat atau seperti apa untuk modul ini gratis ini?
Jadi tadi di tengah sempitnya waktu sehingga Ya. beberapa juga kita monitor terus ya karena percetakan ya cukup banyak ya, cukup banyak juga yang kita harus sebar. Hitungan kami ini ada 73.000 ya untuk modul ya, untuk Ya. SMP 7 kelas 7, 8, 9 ya, untuk SD itu sekitar 200 ribuan ya eksemplar. Jadi nanti setelah selesai coba akan kita bagikan atau kita aplikasikan itu di perkotaan terlebih dahulu mungkin ya. Nah, Kerawang Timur ya, kemudian Dengklok, Cikampek, sambil secara paralel mungkin di tempat-tempat lainnya. Kapan itu bisa mulai di start? Kemarin dibagikan, semenjak launching itu mereka minta waktu 2 sampai dengan 3 minggu. Launching itu Gitu kan. pas tanggal berapa sih, Pak? Kemarin bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya, iya. tanggal 23 Juli ya. Ini terus dikejar ya. Nah, terus kalau sebelum modul itu diterima, katanya gitu kan gimana proses pembelajaran. Jadi saya tadilah diskusikan ya dengan forum K3S ya maupun beberapa kepala sekolah, karena kalau harus mengumpulkan kepala sekolah secara umum ya itu ada sampai ribuan kan? Ribuan gitu. Ya mereka seminggu itu belajar dari buku pokok itu ya? Pokok dulu kan itu mah memang yang sesuai dengan arahan dari kementerian ya. Kalau modul ini kan mungkin lebih cenderung sifatnya domestik gitu kan, yang disesuaikan lebih fleksibel karena yang menentukan atau yang membuat isinya juga memang orang-orang dari Kerawang sendiri gitu. Oke. Ada tindakan tegas nggak Pak? Ketika memang masih saja, kan himbauan sudah, pemberitahuan sudah. Tindakan tegas apa? Apakah ada ketika pihak sekolah masih membeli LKS dan seperti itu? Kan tentu LKS ini nggak akan dipakai gitu loh, tetapi ada nggak himbauan khusus itu? Kalau himbauan saya rasa lebih dari cukup ya, gitu kan, melalui surat edaran Pak Bupati langsung, kemudian juga kami sudah memberikan surat larangan, kemudian juga kita sudah membuat video dan lain sebagainya gitu kan, bahwa sekali lagi kaitan dengan mulai sekarang itu LKS tidak akan kita pergunakan kembali. Kemudian yang terlanjur tadi itu ya beberapa semacam di Cibuaya ya, di beberapa itu yang memang notabene itu sudah dikembalikan gitu kan. Ada yang memang tadi dikoordinir dan lain sebagainya gitu. Ada yang dikembalikan, sudah Pak, kita kembalikan atau kita sudah stop gitu. Tapi bagi yang terlanjur, ya itu mungkin tadi ya, istilahnya dia kita tidak bisa itu karena mereka juga belinya kan di toko asalnya gitu kan, di toko ya. Namanya toko ya udah nggak bisa dikembalikan lagi gitu kan. Nah, terus Pak, dalam ketika launching itu, terus evaluasi apa yang terus dilakukan? Ya kita sudah sepakat ya bahwa kaitan ini merupakan suatu hal yang baru ya, pasti dengan segala kekurangan, kelebihan ya. Kalau kelebihan mungkin tadi bahwa sekarang kaitan dengan beban orang tua wali murid itu sudah lebih ringan ya, tapi kita juga tidak sempurna. Nah ke depan ya kita bisa melihat karena memang ya kepala sekolah itu karena banyak ya tidak sama. Kalau dulu misalnya pesen misalnya gitu kan 100 buku gitu kan, kenyataan realnya kurang gitu. Tapi sekarang mereka ya saya dengar di bawah itu sudah tidak juga demikian karena tadi mereka juga sudah mulai ditagih tuh sama orang tua siswanya ya. Jadi ketika mereka mengenakan nanti rencana kan mereka kita juga belanjanya dimasukkan dalam Arkas ya. Jadi si kepala sekolah tuh tinggal ngeklik sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Kebutuhannya saja ya. Iya, kebutuhannya. Berarti nanti secara teknis pihak sekolah itu tinggal ngeklik aja Pak. Iya. Contoh butuh 200 buku gitu ya. Gitu, langsung pembayarannya bisa transfer dari situ ya. Iya, jadi kita tidak istilahnya tidak ada uang cash atau misalnya gitu. Jadi mereka
membelinya itu sesuai dengan yang tercantum dalam Iya. berkas gitu. Iya, artinya Disdik tidak masuk pada wilayah itu kan Iya, gitu. nah Itu iya, sudah wilayah betul. sekolah ya. Langsung, Oke, oke. maka memang dana BOS ini kan langsung ke Ya, sekolah gitu kan. Kita hanya meyakinkan bahwa ini dibuat oleh kita sendiri nih ya, guru-guru yang qualified sesuai dengan bidangnya. Berarti mudah-mudahan sesuai dengan keinginan Pak Bupati ini bisa meringankan pada pembiayaan orang tua siswa. oke. Target ke depan. Jadi mudah-mudahan kami minta doanya ya kepada seluruh masyarakat karena kebetulan yang kita tahu ya banyak lah ya istilahnya yang masih masyarakat Kerawang ini yang sekolahnya di swasta. Ya, jadi ke depan karena sekolah swasta itu juga sama mendapat BOS ya. Nah, jadi kita ke depan mudah-mudahan di tahun depan itu tidak saja orang tua siswa murid ya yang sekolah di negeri tapi di swasta pun akan kita coba yakinkan ini bisa masuk dalam BOS si modul ini gitu. Jadi tidak saja negeri tapi diberlakukan juga untuk swasta. Oke, ini ya, ini terobosan yang luar biasa sebenarnya, Pak. Bagaimana meringankan beban orang tua kan untuk tadinya harus membeli sekarang gratis kan gitu. Karena Bapak tadi menyinggung BOS dan apa sedikit saja Pak sebelum penutupan, sebenarnya dana BOS itu kegunaannya untuk apa aja sih Pak? Jadi kita lihat bahwa dana BOS ini payung hukumnya itu Permendikdasmen nomor 8 tahun 2006 ya, tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Di mana dana BOSP ini ya besarannya masih sesuai ya dengan tahun sebelumnya di mana SD itu 900.000 per orang per anak ya, per siswa itu per tahun. Oh, 900.000 ya. Kemudian untuk SD itu? Ya, SD SMP ini 1.110.000 per anak per tahun. Nah, dana BOSP tersebut bisa ya sesuai dengan pasal 42 itu ada 12 kriteria atau indikator. Ya, jadi yang 900.000 itu ya per anak per tahun itu bisa diperbolehkan untuk dibayarkan lah atau dipergunakan dibelanjakan untuk 12 indikator. Yang pertama misalnya dalam penerimaan siswa baru gitu kan. Yang kedua pengembangan perpustakaan gitu kan. Kemudian di sini bla 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 ya. Yang nomor ini pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ya. Kemudian yang terakhir pembayaran honor karena memang tidak semua ya pengajar itu kita masih kekurangan. Nah, kita melihat ya dalam poin C. Jadi dalam poin C terhadap 12 indikator tersebut ada yang namanya dana BOS boleh digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Misalnya tadi suatu sekolah itu kan mendatangkan guru tari misalnya tadi kan guru bela diri dan lain sebagainya itu dana BOS itu boleh ya. Dipergunakan. Nah kemudian tadi ya pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah kami berargumentasi bahwa pembuatan modul ini bisa dibayarkan melalui BOS yaitu kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Berarti modul itu bisa dibiayai oleh dana BOS ya? Ya, dari pasal pengembangan lah ya pasal 42 poin C tersebut. Oke. Berarti ini akan ke situ? Ya. Kita akan coba ke sana. Ya. Terakhir untuk penutup, himbauan apa Bapak kepada seluruh masyarakat Kerawang khususnya para orang tua dan seluruh pihak sekolah? Silakan. Jadi sekali lagi kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kerawang ya memohon maaf kepada masyarakat ya barangkali ya kemarin-kemarin sudah ada pembelian LKS ya. Jadi insya Allah di tahun ajaran 2026 ini tahun ajaran baru kami akan menggunakan modul pembelajaran. Ya, jadi modul pembelajaran ini
sifatnya update ya isi-isinya, kemudian tidak menjadi beban para Bapak Ibu sekalian orang tua di Karawang dalam menyekolahkan anaknya. Ya, jadi gratis. Adapun LKS, insya Allah ke depan ini kita tidak akan menggunakan lagi, tapi cukup dengan modul pembelajaran gratis ini. Oke, cukup Pak. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waktunya sehat selalu. Amin. Ya, tadi sudah berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Ini adalah program yang luar biasa. Selama saya ada di Karawang, ini terobosan pendidikan di Karawang yang perlu kita kasih keprok kalau kata Gubernur Jawa Barat. Terima kasih. Semoga program ini, program pendidikan ini berjalan lancar, berjalan baik, dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode Titik Temu selanjutnya. Saya Revo Ferdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.